Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezyun Hidayat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh terkait kaidah amar, kaidah nahi, kaidah am dan hos, kaidah mutlak dan muqayyad, dan kaidah mujmal dan mubayyan. Amar menurut bahasa yaitu tuntutan atau juga perintah. Sedangkan menurut istilah, amar yaitu al-amru talabu fi'la minal a'la ilal adna. Yang berarti al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Di sini yang berkedudukan lebih tinggi yaitu Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang berkedudukan lebih rendah yaitu mukallaf. Jadi amar yaitu perintah dari Allah dan Rasulnya kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Hukum wajib pada amar ditetapkan dalam bentuk sigot amar jika tidak ada suatu qarinah yang dapat mengalihkan lafaz itu ke dalam arti lain. Sebagai contoh, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Lafaz akimu dan atu dalam ayat tersebut mengandung kalimat perintah, sehingga sholat dan zakat diwajibkan untuk dilakukan. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi wa'auful kaila wal mizana bil qisti, yang artinya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi dalam ayat tersebut mengandung kalimat perintah karena diperintahkan untuk menepati timbangan dengan adil. Nahi menurut bahasa yaitu kebalikan dari amr, yang berarti melarang atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, nahi yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan sesuatu. Contoh bentuk nahi, bentuk yang menunjukkan adanya bentuk pelarangan seperti adanya lafal haram, yaitu wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi pada ayat tersebut terdapat lafal haram, yaitu terdapat pada kalimat wa harramar riba, sehingga praktik riba itu diharamkan. Kemudian contoh kedua yaitu contoh yang menunjukkan adanya indikasi, yaitu menunjukkan hukum selain haram, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fash'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi larangan yang terdapat pada ayat tersebut menunjukkan hukum makruh karena adanya indikasi, yaitu bahwa larangan tersebut tidak ditujukan pada esensi jual beli, tetapi adanya kekhawatiran akan melalaikan sholat Jumat, sehingga orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat seperti perempuan tidak dilarang untuk melakukan jual beli. Kaidah am menurut bahasa berarti umum, sedangkan menurut istilah am adalah kata yang memberi pengertian umum
yang meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Sebagai contoh, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pada ayat tersebut terdapat lafaz al-bai' dan al-riba. Keduanya merupakan isim mufrad yang ditakrifkan dengan al-jinsiyah. Oleh karena itu keduanya merupakan lafaz am yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum. Jadi dalam ayat tersebut terdapat lafaz aulad yang merupakan lafaz jamak dalam posisi nakiroh. Tetapi karena diakhiri dengan kum, maka dia menjadi marifah. Oleh karena itu, lafaznya mencakup satuan-satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya. Kemudian kaidah khos. Khos mulut bahasa yaitu khusus. Sedangkan mulut istilah, khos dapat diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Setiap lafaz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i, yang tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sebagai contoh, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 3 yang berbunyi ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi yang dikhususkan pada ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pengkhususan pada ayat tersebut dilakukan dengan jalan mengecualikan, yaitu dengan menggunakan huruf istisna, yaitu huruf ila. Mutlak secara bahasa berarti tidak ada pembatasan atau tidak dibatasi. Sedangkan menurut istilah, mutlak yaitu suatu lafaz yang menunjukkan kepada satuan-satuan tertentu tanpa adanya pembatasan. Seperti contoh, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasya. Lafaz raqabah atau budak yang terdapat dalam ayat tersebut termasuk ke dalam kategori mutlak karena tidak adanya pembatasan, sehingga budak yang dimaksud di sini yaitu budak secara umum. Sedangkan muqayyad secara bahasa yaitu adanya pembatasan atau dibatasi. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz yang menunjukkan pada suatu hakikat tertentu dengan adanya pembatasan. Seperti contoh, fatahriru raqabatin mu'minah, yang berarti lafaz raqabah atau budak dalam ayat tersebut masuk dalam kategori muqayyad karena ditakyidkan dengan lafaz mu'minah yang berarti yang beriman, sehingga budak yang dimaksud di sini yaitu budak yang beriman saja. Kemudian contoh yang kedua yaitu jika hukumnya berbeda namun sebabnya sama. Contoh ayat mutlaknya yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi fatayammamu sya'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, yang artinya maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Kemudian ayat muqayyadnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhikum wa aydiyakum ila marafiq, yang artinya hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi kedua ayat tersebut memiliki sebab yang sama, yaitu membasuh tangan, tetapi memiliki hukum yang berbeda, yaitu membasuh tangan sampai dengan siku dalam berwudu dan menyapu tangan secara mutlak dalam tayamum. Sehingga kedua ayat tersebut harus diamalkan secara masing-masing karena tidak saling membatasi.
Kaidah mujmal. Mujmal secara bahasa berarti global atau tidak terperinci. Sedangkan menurut istilah, mujmal yaitu suatu lafal yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Seperti contoh terdapat dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi Innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Pada ayat tersebut terdapat kata halu'a yang berarti sangat keluh kesah. Kata halu'a ini termasuk mujmal karena tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya atau masih belum jelas, sehingga masih membutuhkan keterangan lain untuk menjelaskannya. Kemudian kaidah mubayyan. Mubayyan menurut bahasa berarti penjelasan. Sedangkan menurut istilah, mubayyan yaitu suatu lafal yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah mendapat penjelasan lain dari keterangan lain. Seperti contoh terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholat wa atu zakat, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Pada ayat tersebut masih belum jelas bagaimana tata cara pelaksanaan sholat, sehingga masih membutuhkan keterangan lain untuk menjelaskannya, seperti keterangan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Shollu kama ro'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi setelah adanya hadis tersebut, tata cara pelaksanaan sholat sudah jelas, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat.